Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah masih diberi kesehatan, kesempatan. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini bahagia di dunia, bertetangga kelak di surganya. Amin ya rabbal alamin. Malam ini insya Allah kita melanjutkan Sirah Nabawiyah. Ini saya kadang-kadang tertegun kalau lagi baca buku ini, tak terasa sudah setengah. Luar biasa. Ini sudah kita pelajari semua loh ini. Coba pertanyaannya, lengketnya semana gitu ya. Insya Allah. Oke, malam ini kita membahas kesinambungan membangun pendidikan dan keilmuan. Jadi kalau teman-teman di panitia kajian itu memberikan judul bagus ini. Judulnya bagus, hanya beberapa jamaah itu bukan komplain, cuma kesulitan membaca. Dalam kesinambungan, ada yang baca begitu, bilang ke saya, kesinambungan membangun pendidikan untuk sebuah kemenangan. Bagus ini judulnya, gitu ya. Apa kaitannya nanti Madinah yang basic untuk kemenangan Islam itu dibangun pendidikan di sana? Kata kesinambungan paham ya kira-kira? Oke, mungkin di belakangin sedikit. Lagi, belakang lagi boleh. Di sini para ulama menggunakan kata kesinambungan. Oke. Pernah belajar tentang pendidikan? Apa tujuan pendidikan? Long life education. Belajar seumur hidup. Pendidikan seumur hidup. Pendidikan itu secara umum tidak terbatas di Indonesia saja. Di mana-mana itu punya sebuah tujuan. Long life education. Adanya kesinambungan dalam pendidikan. Kata Mas Ruri dalam bukunya Negative Learning halaman 23, beliau mengatakan Indonesia itu punya virus. Sebelum corona sudah masuk virus ini. Apa namanya? Alienasi. Oke. Ini kita bicara kesinambungan dulu. Oke. Ada yang tahu alienasi itu apa? Silakan, kalau mau buka Google nggak apa-apa, tak persilahkan. Apa itu alienasi? Ini pengertiannya ada dalam buku Negative Learning, ditulis oleh Mas Ruri halaman 23 nomor sebelah kanan berada tengah. Nah, saya punya bukunya di rumah, alhamdulillah. Nah, ini tawaduk semua ini, masya Allah. Setengah kitab dipelajari, hasilnya tawaduk luar biasa. Insya Allah, nanti giliran ujian skripsi kan ditanya sama dosen, kenapa kamu ngambil judul ini? Pak, cukup saya dengan Allah yang tahu. Saya tak mau riak, Pak. Tawaduk. Oke, alienasi. Alienasi itu belajar hanya pada waktu, tempat, dan kondisi tertentu saja. Itu alienasi. Belajar hanya, ingat, hanya pada waktu, tempat, kondisi tertentu saja. Itu alienasi. Di masjid belajar, pulang dari masjid hilang, tak ada belajar lagi. Pada maghrib sampai isya belajar, habis isya tak ada belajar lagi. Itu waktu tertentu, tempat tertentu. Kondisi lagi mau ujian, di sekolah dia belajar, pulang sekolah tak belajar. Selama sekolah dia belajar, lulus sekolah tak belajar. Itu alienasi namanya. Ya. Di dalam Islam pengen menggapai kemenangan, kesuksesan, pendidikan harus berkesinambungan. Makanya di Indonesia terkenal, di dunia bukan hanya Indonesia, terkenal istilah long life education. Di Indonesia terkenal pendidikan seumur hidup, seumur hayat. Belajar itu selama-lamanya, tak mengenal batas waktu, batas ruang, tempat, dan situasi kondisi apapun. Itu belajar. Oke, Anda mungkin tak percaya. Oke, paginya saya ngajian ke Magelang, pergi sendiri, pulang sendiri. Itu kan kajian belajar kan? Oke, pulang, ngantar istri dulu ke rumah. Ke rumah ngapain? Ngajar adik-adik.
Kamu tausiah coba, kamu ceramah coba, oh kamu kurangnya di sini. Kamu bagian ini nggak benar ini. Kamu ceramahnya terlalu ke materi. Kamu ceramahnya kurang begini. Kamu nanti kalau nyusun tema begini, tulis lagi di papan tulis. Menyusun tema yang benar dalam kajian, dalam tausiah. Tausiah itu nggak boleh sembarangan. Kalau bikin skripsi aja betul-betulan, padahal itu tidak ada syarat masuk surga itu harus ada skripsi, nggak ada kan? Betul kan? Masa kita bikin skripsi tenanan, masa bikin judul ceramah nggak tenanan, kan kurang ajar itu namanya. Berapa banyak orang ceramah judul sama isi nggak sama, betul? Mau yo kritis sedikit gitu lah. Ya. Kadang judulnya kita nggak paham, tiba-tiba selesai kajiannya kan? Selesai kajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selesai. Kalau orang bikin skripsi aja harus ada latar belakang masalah, betul? Kan gitu tuh. Nah, latar belakang udah boleh. Udah bingung. Udah tahan. Skripsi gak selesai-selesai. Kan? Gitu. Ada landasan teori gaya banget begitu kan? Oh, boy kita ya. Ada, sudah susah sakit kepala nanti bahasnya. Saya ajarkan itu kadang-kadang udah selesai. Pergi lagi ke Magelang, kajian lagi, pulang, udah pulang sampai tidur. Kenapa tidur? Baca buku. Mereka tak suruh baca Al-Quran, saya baca buku. Tenang, kalian baca Al-Quran, abang juga baca Al-Quran. Saya selalu bilang gitu, karena juga baca Al-Quran di atas. Setelah baca Al-Quran, baca buku lagi. Oke, ini habis kajian, besok kajian, baca buku lagi. Olahraga, baca buku, belajar. Kenapa? Kalau pengen menang, kita harus terusan belajar. Kalau nggak belajar, kita kalah. Makanya perlu kesinambungan. Masalahnya kita di Indonesia, kata beliau Mas Ruri dalam bukunya Negative Learning, tanda orang terkena virus alienasi, dia lulus sekolah senang tandanya. Kita bukan lagi senang, dirayakan, betul? Bener kan? Lulus pondok dirayakan nggak? Wah, senangnya sudah mengatur rencana kalau lulus pondok tuh aku nikah. Lulus kuliah senang, itu tanda terkena virus alienasi. Orang kalau mencintai ilmu, lulus tuh nangis. Ya Allah, aku udah lulus pondok, aku dapat apa? Ilmuku baru dikit. Aku sudah nggak ada lagi iklim belajar. Teman-teman belajar udah nggak ada lagi. Aku nanti udah sendirian. Kalau aku malas gimana? Sedih harusnya. Orang kita kalau habis belajar bisa senang, betul kan? Apalagi tanggal merah, betul kan? Apalagi tanggal merahnya itu hari Kamis, Jumat hari kejepit, betul kan? Senangnya hari kejepit nasional, HKN gitu ya, hari kejepit nasional. Kan itu saya waktu sekolah SMA, kan Sabtu masih sekolah ya. Kalau hari Jumat tanggal merah, riang gembira, karena mesti sekolah liburkan Sabtu. Kalaupun Sabtu sekolah banyak yang tak sekolah, banyak yang liburkan diri, betul? Di Jepang itu dibenci hari libur, cuti itu dibenci, kita dicari, betul? Tanggal merah kapan lagi ya? Bahkan ini peraturan terbaru, Indonesia menambah jatah libur setahun, coba. Tanggal merahnya ditambah sekarang, enak banget kan? Kapan perlu setengah aja diliburkan gitu. Benar. Nah, kita ini berarti kenapa kita tidak menang-menang kok? Mohon maaf ya, kita suka tertinggal dibanding negara lain kok. Mohon maaf ya, kita tertinggal kalah. Karena kesinambungan ini nggak jalan. Dan ini dulu yang dilakukan oleh Nabi untuk siap perang. Perang itu kan agar menang kan gitu ya. Perang tuh, mohon maaf, kalau perang jangan nyari mati. Perang itu itu nyari menang. Menang. Perang itu nyari menang. Perang itu bukan nyari mati. Salah itu. Karena perang itu nyari menang. Lah otomatis persiapan terbaik apa? Keilmuan. Makanya adanya kesinambungan pendidikan. Gini-gini saya kuliah bidang pendidikan loh, maaf ya. SPD loh saya ini. Kan skripsi saya saja judulnya Metode Pendidikan pada Masa Muhammad Al-Fatih. Metode yang saya gali. Buku metode banyak di rumah. Gitu ya. Pendidikan gini-gini saya tanpa ilmu pendidikan. Metode pembelajaran, konsep
psikologi agama, psikologi pembelajaran, psikologi mahasiswa, psikologi guru, psikologi murid. Woi, ada pedagogik, ada andragogik. Wah, itu saya bisa pakai istilah kayak gitu, cuma nanti bingung. Selesai kajian, oh tadi itu ya, dan nggak paham. Nah, daripada gitu kita pakai istilah biasa saja. Gitu ya. Oke. Kita kembali. Perang itu sebenarnya nyari menang. Lah kalau mau menang kan kita pendidikannya tadi harus berkesinambungan, betul? Berkesinambungan itu artinya Ustaz, terus menerus long life education. Nggak di masjid, nggak di sekolah, nggak di rumah belajar. Inilah pemenang. Inilah orang yang nanti siap menjadi pemenang. Dan ini yang ditanamkan oleh Nabi sejak Mekah fase awal Madinah sampai sebelum perang. Ini dalil pertama surat Al-Baqarah, surat kedua juz pertama ayat 21 sampai 22. Ini lembar sebelah kiri ya, dari tengah ke bawah sampai kiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." Ini sudah banyak yang hafal, tapi nanti lebih fokus kepada tafsirnya ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Itu ya. Secara singkat kami terjemahkan, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Sembahlah Allah yang telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan orang-orang yang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Alladzi, dialah Allah yang ja'ala lakumul arda firasya, Allah yang menjadikan bagi kita bumi itu sebagai hamparan, ya, was samaa'a binaa'a, dan langit sebagai atap, wa anzala minas samaa, dan Allah turunkan dari langit ma'a, air, fa akhraja bihi minats thamarat, dengan air yang turun dari langit ke bumi tadi, dengan air itulah tumbuh tanaman-tanaman, tumbuhan-tumbuhan. Rizqan lakum, sebagai rezeki untuk kita. Karena kalau nggak ada tanaman, nggak ada air, kita nggak bisa hidup. Ya, fala taj'alu lillahi andada, maka jangan jadikan bagi Allah itu sekutu, tandingan. Nah, ini penting, bagian ini yang paling penting. Bagian ini di mana kesinambungan pendidikan itu, kata beliau, ini yang paling penting. Apa? Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Padahal kalian tahu Tuhan kalian Allah, yang memberi kalian hidup Allah, yang memberi kalian nyawa Allah, yang memberikan kalian nafas Allah. Kenapa peraturan Pak Polisi di jalan raya lebih kita taati daripada peraturan Allah? Padahal kita tahu yang menciptakan kita Allah, betul? Ada yang mengatakan yang menciptakan kita Pak Polisi, katakan. Oke. Kenapa di jalan nggak? Kenapa kita di jalan takut nggak pakai helm? Takut nggak pakai spion? Oke. Kenapa kita di lampu merah berhenti? Oke. Nah, saya tidak mengajak kita untuk tidak tahu aturan, bukan. Sekarang ini Anda ada sekutu lain selain Allah yang kita taati, betul? Kenapa? Ini kita ada masalah. Ilmu kita tidak punya sekarang ini. Kita ngerti Allah yang ciptakan kita, betul kan? Kenapa di kantor kita taat sama atasan? Masuk jam 8 kita masuk, pulang jam 4 kita pulang. Di kantor harus pakai seragam, kita pakai seragam. Kenapa? Ketika Allah mengatakan, ya benar, ya wahai anak cucu Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Pakai pakaian terbaik kalau kalian ke masjid. Pernah kita tahu kan? Pakaian terbaiknya bagaimana kita pakai untuk sholat? Mana yang mahal, koko sholat atau pakaian kantor, atau pakaian pesta? Mana parfumnya yang mahal? Sepatu mana yang lebih bagus? Ayo. Fala taj'alu lillahi andada
ini banyak banget. Betul? Kita lebih sayang sama anak daripada Allah tanpa sadar. Kita lebih taat kepada peraturan polisi di jalan raya daripada peraturan Allah tanpa sadar. Bukan hanya kita tidak taat, ngerti pun enggak, betul? Oke. Kalau kita bicara enggak taat, mungkin orang itu enggak, mungkin dia paham tapi enggak taat. Oke. Kita jangan kata enggak taat, kita paham aja enggak. Berapa ayat Al-Quran yang kita tahu tafsirnya? Nah, mulai kan? Muhammad Al-Fatih membawa kemenangan bagi Turki Utsmani, menjadi pemimpin, menaklukkan sebuah benteng selama 1113 tahun tak pernah ditaklukkan. Ratusan serangan Eropa, Amerika, Persia mencoba menghantam benteng Konstantinopel. Bahkan dari masa Utsman bin Affan dalam sebuah riwayat, karena ada makam sahabat bin Abi Waqqas di sana. Ada yang mengatakan begitu. Ya, ada makam sahabat satu di sana. Ada yang mengatakan begitu. Zaman dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, tak ada yang mampu menaklukkan benteng Konstantinopel. Sampai Ali As-Salam yang terkenal, Salahuddin Al-Ayyubi yang terkenal, tidak ada yang mampu. Harun Ar-Rasyid pernah melakukan, gagal. Datanglah seorang pemuda 24 tahun usianya, dalam sebuah riwayat 21 tahun, menaklukkan benteng yang terkenal kokoh di dunia, sampai seorang tokoh pergerakan Prancis, ya, namanya Napoleon Bonaparte, pernah berkata, kalau dunia ini adalah negara, maka ibu kotanya adalah Konstantinopel. Negara paling maju, paling hebat masa itu. Semua teknologi mereka punya, tidak mampu ditaklukkan. Ditaklukkan oleh pasukan yang dipimpin oleh seorang pemuda, menang, namanya Muhammad Al-Fatih. Tahu apa kehebatannya? Riwayat yang kami baca, umur 6 tahun beliau hafal Al-Quran 30 juz. 30 juz. Kita 6 tahun ngapain aja, betul kan? Coba bacalah sejarah beliau dalam pendidikan. Malu kita. Dari kecil itu belajar. Ya. Jadi Muhammad Al-Fatih itu kecilnya nakal. Sama bapaknya tak terima, ini nanti ini tidak bisa jadi pemimpin kalau nakal begini, nggak bisa membawa kemenangan ini, perubahan nggak bisa ini. Bagaimana caranya? Dicarikan guru, namanya Al-Kuni. Di tengah majelis kata Al-Kuni, kalian kalau tak ada yang taat kepada aku pukul kalian. Coba kalau saya begitu, ada yang mau ngaji nggak kira-kira? Begitu. Muhammad Al-Fatih muda karena itu tertawa terbahak-bahak. Nggak mungkin anak sultan mah bebas. Nggak ada yang berani pukul, langsung dipukul depan orang. Karena bapaknya sudah menyerahkan, diam, ngikut, akhirnya pintar, cerdas. Bahkan dalam riwayat yang saya baca, umur beliau itu 12 atau 17 tahun ya, beliau mampu paham 6 bahasa dunia. 6 bahasa dunia. Kita umur gitu ngapain gitu? Main layar kan? Kalau sekarang PUBG kan mobilnya jadi. Bapak Ibu mungkin paham 6 bahasa juga kan? Indonesia, Jawa, Arab, Inggris. Arab kan paham tuh. Kul huwallahu ahad, dijawab Allah SWT. Paham itu kan? Inggris paham dikit-dikit. Yes, no. Yes. Jawab, orang. Bahasa Jawa pahamnya 3 itu. Ngoko, kalau ingin, bahasa campur-campur. Berada bahasa itu sama berarti. Nah setelah diteliti, Muhammad Al-Fatih ini pendidikannya itu berkesinambungan. Coba aja teliti. Takluk coba. Sama Rasulullah SAW menyiapkan sahabat-sahabat untuk berperang, maka beliau pengen adanya kesinambungan pendidikan. Kenapa? Kalau pendidikan berkesinambungan jalan terus, bukan hanya di tempat pendidikan, bukan hanya di rumah, bukan hanya di sekolah, bukan hanya di masjid, maka nanti pasti jadi bagus. Cobalah baca sejarah bagaimana para sahabat itu belajar. Al-Ais bin Abdissalam ketika menyimpulkan hadis Nabi, khairun nas qarni, sebaik-baik generasi adalah generasi sahabatku, kata Nabi. Maka dicari tahulah apa titik kesamaan semua sahabat. Setelah dicari tahu, titik kesamaan semua sahabat itu cuma satu, ilmu.
sedekahnya beda, puasa sunnahnya beda, sholat malamnya beda, jaga wudunya beda. Oke, kesamaan mereka cuma satu, ilmu. Dan itu perbedaan kita hari ini, betul? Sama deh, sama-sama tak berilmu, betul kan? Kesamaan kita, sama-sama tak berilmu, sama. Nah, saya harus tekankan ini, mohon maaf, orang kita itu terlalu suka hidup nyaman, betul? Kalau sudah punya usaha, tidak mau meningkatkan lagi gayanya, betul? Sudah begitu aja terus. Salah. Nokia itu besar. 1 miliar unit yang dijual oleh Nokia. Oke, 1 miliar. Bukan harganya 1 miliar. 1 miliar item unit yang dijual. Ini perusahaan telekomunikasi terbesar yang mampu menjual itu Nokia. Pusatnya Finlandia, betul? Mati usahanya, dibeli oleh Microsoft sahamnya. Nggak ada lagi saham Nokia. Kenapa? Nggak ada kesinambungan. Orang pindah ke layar sentuh, masih fokus ke layar pencet. Makanya kata Buya Hamka, orang yang tidak melakukan perubahan, maka dia akan dilindas oleh perubahan. Satu-satunya perubahan adanya kesinambungan pendidikan. Dokter, coba tanya dokter. Kebetulan istri saya dokter. Ya, dokter, coba tanya dokter. Dokter itu baru bisa dia stay dalam kerjanya, dalam menjadi dokter itu kalau dia ngejar terus. Namanya apa itu, lupa saya. Ngejar terus itu. Ikut pelatihan di mana, pelatihan. Itu ngejar ilmu terus, pembaruan. Oh, ilmu ini begini, ini alatnya ini caranya begini, begitu terus. Saya tahu karena saya nemenin. Bang, aku ada seminar di sana. Ya. Bang, aku seminar di sana. Kadang saya masuk ruangan seminarnya, tidur saya. Tidak paham saya. Entah kata mereka. Pernah juga ikut seminar pakai bahasa Inggris. Meleleh. Apa? Kata itunya, kata yang undang, ini nanti gampang bahasanya, dia bilang. Gampang dari Hongkong. Susah. Gitu ya. Terus saya ikutin ini. Istri saya itu juga tahu kok. Oh, suami saya itu ngikutin perubahan. Dia ngikut berita terus, dia baca berita saban hari. Pagi, siang, malam itu saya baca berita mesti. Dengerin berita, makanya saya hafal tuh. Apa ya? Azab. Sinetron kan? Kisah nyata, betul kan? Ini yang lagi rame nih, film Azab ini yang lagi rame nih. Azab penimbun masker. Kalau sinetron yang lagi rame nih, penjual masker naik haji. Lagi rame sih. Saya tahu tuh kisah nyata, betul? Ibu-ibu tuh yang sering nonton, Suara Hati Istri. Masya Allah. Ini kita kepo, gitu kan? Saya itu. Kalau Pak Hotman Paris itu apa caranya tuh? Gitu ya? Apa caranya tuh? Ya itu pokoknya gitu ya. Acaranya Pak Hotman Paris itu macam-macam. Nah, kan mohon maaf ya, kita ilmu tuh harus up to date, betul kan? Berarti nambah terus, berarti ada kesinambungan terus, betul kan? Saban hari itu baca buku. Tadi sore mau ngaji, malam ngaji, tanya istri saya, baca buku, banyak buku semua, bukan semua buku. Kita harus nambah terus ilmunya. Belajar itu harus kesinambungan terus. Coba bayangkan Ustadz ceramah kajian rutin, materinya itu aja coba. Ada jual beli, Baitur Rahman itu, di Jos itu, di Bantul itu, lama-lama itu lagi. Kan orang butuh pembaruan, betul kan? Judulnya pun orang nggak mau sama, betul kan? Judulnya orang pengennya ganti-ganti. Ustaz, jamaah sekarang tuh manja? Enggak manja. Buktinya hujan datang. Ya, buktinya ustaznya nggak enak datang. Nih ustaznya nggak keren datang juga gitu. Nggak manja. Cuma kan namanya orang Indonesia tuh bosenan. Jadi judulnya Boyo yang menarik sedikit. Kajiannya itu tadi pagi di Mawadah itu ya, mohon maaf. Poster yang disebar itu judulnya nggak menarik. Apa? Siro istri-istri Nabi. Nggak menarik banget itu kan? Padahal saya tuh kasih judul Aisyah yang luar biasa. Untuk besoknya lagi bulan depan Mawadah kisahnya bagus judulnya. Zainab binti Jahsh, suami sekelas Nabi saja betah berlama-lama dengannya.
Bapak sekarang nggak betah sama istrinya kan? Itu rahasia Zainab ini penting ibu-ibu pelajari. Judul itu menentukan sekarang. Di JIH, kajian, judulnya para istri, senyum suamimu adalah ibadah dan surgamu. Wah, full datang. Bagus materinya Ustaz. Kenapa bagus judulnya sebenarnya? Banyak orang nggak tahu datang karena judul. Ini masya Allah, judul terpenting. Paham? Yang jelas judulnya, jangan tak jelas baca apa gitu. Ya, judul itu bikin orang. Masa orang mau ke klub malam aja menarik, betul? Posternya bagus, betul? Sudahlah kita nggak pasang poster di mana-mana. Ini kalau kita sama peserta klub malam kalah juga gitu ya. Orang klub malam tuh bayar loh masuknya. Yang pernah ke klub malam mungkin ada yang pernah? Saya belum pernah, demi Allah saya belum pernah. Itu bayar atau gratis maksudnya? Bayar. Biasanya berapa? Kalau ada yang searching masuk klub malam bayarnya berapa gitu? Itu kalau makan soto di dalam itu bayar atau gratis gitu? Nggak mungkin bayar parkir doang kan? Ini parkir nggak bayar. Dulu kehujanan dikasih atap, betul kan? Habis ngaji dikasih makan, dikasih minum, gratis, dijanjikan masuk surga. Coba, paham ya? Kenapa nggak datang? Posternya nggak menarik. Paham ya? Coba orang itu baligo disewa. Gusti mungkin sewa baligo. 4 sewa, sana 1 sih. Kajian Masjid Baitur Rahman disediakan gratis, masuk nggak bayar. Insya Allah parkir nggak bayar, disediakan makan, disediakan minum gratis, dan insya Allah dapat pahala. Mantap begitu kan? Jadwal hubungi nomor berikut ini. Wah, yang nggak ngaji rugi. Wah. Bikin iklan 4 sudah. Ya mungkin kalau sebulan itu 10 juta ya 40 juta kecil. Ya. Itu kan ya. Udahlah kita nggak seperti itu gitu loh. Kan masya Allah. Mereka tuh berkesinambungan kerjanya mereka itu. Pernah nggak libur itu nggak malamnya? Tanggal merah libur gitu ada nggak kira-kira? Nggak ada. Saya setiap lewat itu tadi buka terus betul. Setiap mau kajian ada aja jadwalnya itu. Memang mereka di istiqomah. Mungkin kalau dicari-cari ikhlas juga begini deh. Benar, datang ke sana bayar rela. Benar. Konser Nisa Sabian rela bayar, foto aja bayar coba. Lah ini sama masya Allah ngaji. Kenapa? Karena ngaji itu kadang kurang menarik. Mereka mendesain acaranya semenarik mungkin. Kita buat menarik ini. Apa yang bikin menarik kira-kira? Ustadznya kurang ganteng mungkin beliin baju. Mungkin, jangan tersinggung ya. Mungkin ya. Mungkin apa gitu, ustadznya kurang ganteng, gantengin sedikit poles gitu ya, pergi ke Korea dulu gitu ya, atau pergi ke Thailand gitu kan, mancung hidungnya gitu ya, pulang-pulang bibirnya salah operasi, pengen mancungin hidung bibir ya mancung ya. Ini penting. Ini yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini dilakukan oleh Nabi. Makanya kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Fala taj'alu lillahi andada." Karena tanpa sadar kita ini kadang sudah ngaji, tapi nggak sadar kita membuat tandingan bagi Allah. Kalau kita sudah menjadikan tandingan, mohon maaf ya, tanpa sadar berarti kita syirik, betul? Saya tidak bilang berhenti di lampu merah syirik, enggak. Saya nggak bilang itu, oke? Cuma ketika kita bisa taat untuk lalu lintas, kenapa kita nggak taat kepada Allah? Oke? Kenapa ketika ada suruhan ngaji baca Al-Quran kita enggak gitu? Padahal di dalam Al-Quran jelas. Fa'alam annahu la ilaha illallah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah belajar, Allah yang bilang. Bukan belajar aja Allah. Alladzi 'allama bil qalam. Berat betul kan kita? Takut kan di jalan raya enggak pakai helm? Takut kan? Takut ditangkap polisi kan? Karena polisi lihat. Kalau ada apalagi lampu merah, ada polisi nunggu, berani enggak? 6 berani enggak kayak gitu? Enggak berani. Allah nih melihat kita 24 jam non-stop. Berani coba. Padahal Allah bilang, "Alladzi 'allama bil
saja tuh bikin catatan. Itu kata Allah. Ayo, berarti kan kita kan nyata kan? Santai kan ya? Kena lagi. Nah, kita kan berbicara, kenapa kita bisa takut sama peraturan jalanan di polisi? Kenapa aturan Allah kita nggak takut gitu loh? Mungkin kita belum tahu, mungkin besok kita buat catatan, oke? Kalau sudah tahu itu loh, sudah mata singgul-singgul terus kan? Gitu kan? Kenapa kita nggak takut? Apa karena belum biasa? Apa nunggu tangannya diasah dulu? Apa nunggu 3 tangannya mati, 3 jarinya mati, baru kemudian mencatat? Apa nunggu begitu? Jangan. Ya, saya ketika bahas hitam putih jalan hidayah, kenapa orang itu pahit dapatin hidayah? Karena sudah dikasih yang enak-enak, dia nggak dapat hidayah. Dia ingkar dimaafin, nggak dapat hidayah juga. Dia bikin dosa, Allah nggak marah, Allah maafin, dia nggak dapat hidayah. Maafnya Allah tidak mampu mendatangkan hidayah bagi dia, makanya dikasih musibah. Itu sebenarnya cara Allah pengen dia dapat hidayah. Atau ayat ke-11. Ma asaba min musibatin illa bi'idznillah. Tidaklah suatu musibah terjadi kecuali atas seizin Allah. Lihat kata-kata berikutnya. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Orang yang ada iman di hatinya, dia dapat musibah, yahdi qalbah, dia dapat hidayah. Saya sering sampaikan ini, kenapa? Jangan nunggu musibah datang baru kita perbaiki diri. Ya. Makanya kenapa Nabi menyelenggarakan pendidikan yang berkesinambungan? Kenapa? Nabi ngerti kalau pendidikan sekali-kali datang cuma tabligh akbar, apa yang terjadi masalahnya di mana? Masalahnya itu tanpa sadar kita menjadikan bagi Allah itu tandingan. Kadang-kadang kita lebih mencintai lain selain Allah. Kadang-kadang kita lebih taat kepada selain Allah. Kadang-kadang kita lebih perhatian kepada selain agama Allah. Seberapa banyak waktu kita gunakan untuk agama Allah? Coba kira-kira. Berapa kali kita ngaji sehari? Berapa kali kita baca buku sehari untuk agama Allah? Berapa kali kita beribadah sehari? Lebih banyak mana waktu kita? Untuk tidur atau untuk ibadah? Lebih banyak tidur mungkin, betul kan? Oke. Anggaplah sholat itu sehari. Oke, sholat berapa menit paling lama sholat kita? 10, 15? 10 menit ya? Oke. Anggaplah 15 menit gitu kan. Anggaplah dia sholat sunnah juga kan. 15 menit ya, kali 5 berarti 70 itu betul kan? Berarti 1 jam 1/4. Oke. Nah, anggaplah dia tahajud 1 jam 2 jam berapa? Anggap aja tahajud. Duha dia 15 menit 2 jam 30. Dia kajian 1 jam. Kalau habis maghrib 1 jam. Anggap tak tambah subuh 1 jam. 3 jam 30 menit. Oke. Ini waktu untuk Allah. Terus tidur berapa jam? Pernah hanya 8 jam. Maaf, cuma setengah dari tidur. Berarti hidup kita isinya tidur doang. Wajar tanpa sadar kita menjadikan bagi selain Allah tandingan. Dibanding tidur aja masih kalah. Belum masuk makan loh itu. Belum buang air loh itu. Belum pup loh itu. Belum pula lagi dalam kamar mandi melamun ya. Kenapa jodoh gak datang-datang? Ya Allah. Apa dosa ya Allah? Kenapa begini ya Allah? Ya. Ini penting loh ini. Ya. Kenapa pendidikan yang berkesinambungan diselenggarakan oleh Rasulullah? Rasulullah pengen menanamkan betul betapa Allah itu tidak boleh ada tandingan baginya. Kalau itu terjadi, pasukan ini kalah. Silakan baca sejarah Salahuddin Al-Ayyubi, Muhammad Al-Fatih. Pasti mereka sangat memperhatikan pasukan, apalagi pemimpin. Dan semua pasukan yang berangkat perang ini diteliti betul. Pernah nonton film 300? Ya, pernah nonton ya? Sparta. Oke, saya nonton itu sampai 3 kali. Judulnya 300. Itu kan untuk dapat yang 300 itu dipilih betul-betul kan? Sampai tengkoraknya waktu bayi diteliti kalau nggak buang kan gitu ya. Kan awalnya gitu ceritanya. Jadi untuk jadi pasukan itu diteliti betul. Sudah jadi pasukan dari kecil diajarin perang. Itu sampai berdarah-darah nanti ini.
patah-patah. Begitu kan? Mati-mati gitu loh. Sampai begitu. Begitu pada masa Salahuddin Al-Ayyubi Muhammad Al-Fatih. Untuk membuat generasi terbaik ini dibutuhkan ya orang-orang terbaik. Dicari orang-orang terbaik, belajar agama, belajar perang, belajar ilmu dunia, semua dipelajari. Luar biasa kan? Baru mereka menang. Dan pendidikan seperti ini kata Syekh Shalih Al-Fauzan dalam kitab Al-Muntaqa tidak mungkin didapatkan cuma ngaji seminggu sekali, seminggu cuma 2 kali. Tidak akan didapatkan oleh orang cuma datang kajian tabligh akbar, tidak akan datang. Makanya orang tabligh akbar itu datang rame, cuma tetap rame di antara mereka menjadikan bagi Allah tandingan. Kenapa? Berkahnya ilmu tidak nyampai. Oke? Ya, tidak nyampai. Duduk lama di majelis ilmu itu berat, semut-semutan kakinya, bokongnya sudah kebas. Ada kakek-kakek duduk di majelis ilmu 2 jam santai, enak. Ada anak muda, enak. Jadi gak ada alasan usia, betul kan? Saya masih muda, banyak anak muda yang sehat, betul? Dengerin kajian enak. Kalau kita bilang usia yang sudah tua, banyak orang sudah tua tetap stay, tetap enak, burus diri, gak pernah berpositif. Alhamdulillah kan? Ini penting kita harus tahu, gitu loh. Betapa kalau kita menjadikan alasan sebenarnya usia sebagai kambing hitam, tidak masuk akal. Itu azan di luar. Sudah azan. Berapa menit lagi? 3 menit. Kenapa saya tanya tadi? Nah, kita lanjut. Ini yang pertama. Para ulama menafsirkan ayat ini, kata beliau, kesinambungan pendidikan tadi kenapa dilakukan Nabi, diselenggarakan untuk memahamkan umat dan memberikan keberkahan. Karena kalau sudah paham dan dapat berkah, orang itu akan sadar Allah itu gak boleh ada tandingan. Gak pantas. Gak pantas. Yang memberikan kita hidup ini Allah, begitu loh. Mental ini yang kita gak punya. Kita lebih takut peraturan kampus dan dosen, betul? Rela kita datang sebelum subuh, betul? Demi menyelesaikan skripsi, betul kan? Kenapa Anda tidak bisa belajar datang sebelum subuh ke masjid, ke rumah ustaz, Anda belajar ngaji? Kenapa Anda tidak bisa? Anda bisa selesaikan skripsi, tesis, disertasi. Kenapa Anda baca Quran nggak bisa? Patah-patah baca Qurannya. Oke. Kalau Anda bodoh, tak pernah kuliah, tak pernah sekolah, Anda tak bisa baca Quran, oke. Anda tak bisa berdagang, tak bisa berbisnis, tak bisa hidup bernegara, kemudian Anda tak bisa baca Quran, oke. Tapi Allah nanti tanya kan, kamu bisa bahasa Inggris? Bisa. Kenapa nggak bisa baca Quran? Kamu dulu bisa bikin skripsi? Bisa. Kenapa nggak bisa baca Quran? Kamu dulu bisa kan tertib jadi warga negara? Bisa. Kenapa kamu nggak bisa ikut aturan Al-Quran? Kenapa kamu nggak paham? Kamu lulus nggak bikin SIM? Lulus ya Allah. Lewat belakang. Baik kan sekarang. Saya ngerasain ini ujian sih pakai komputer ini. Kalau di kanan ada begini kita belok kemana? Ini bagaimana? Lulus alhamdulillah, sekali tes lulus saya itu. Ya alhamdulillah. Tapi kita bakal ditanya tentang Al-Quran kan? Kemarin itu ada di Tasul Ceramah, ada di antara mereka itu menyampaikan tafsir surah Al-Fatihah yang sering kita baca 17 kali sehari semalam. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim diterjemahkan apa? Ditafsirkan apa? Al-Quran. 17 kali minimal kita sehari semalam berdoa, ya Allah, tunjukkan kami bagaimana cara memahami Al-Quran. Terus kenapa kita gak paham Al-Quran? Lalu berdoa 17 kali sehari. Karena kita gak paham yang kita baca, betul? Itu. Maka perlu pendidikan yang berkesinambungan. Saya pernah ada syekh, guru saya bahasa Arab syekh dari Sudan. Gini-gini guru saya orang Arab, paham ya? Azu ngomong gitu ya. Kata beliau, wahai para santri sekalian, kalau kalian tidak paham apa yang saya sampaikan, kata beliau, tetaplah fokus datang ke kajian, simak dengan seksama, muliakan guru, muliakan ustaz, karena kalau ilmu Anda tak dapat, berkahnya Anda dapat. Oke? Ini subhanallah. Saya ketika mendengarkan itu semangat langsung. Anda mungkin tidak paham kata-kata saya, kata beliau. Apalagi yang baru masuk. Kalau saya baru masuk, apa kan? Dulu ngertinya gitar A, C ke G, ke D minor, ke C, ke G lagi. Itu kan tahu saya.
kuburan gitu kan. Bener kan, gitu loh. Dulu saya tahunya itu, saya tidak tahu bahasa Arab. Saya ketika mendengarkan Syekh tadi bilang begitu, saya tidak bisa bahasa Arab. Saya mohon maaf ya, dulu saya baru pertama masuk pondok, saya belajar bahasa Arab begini. Anak saya, anta, kamu, laki-laki, anti, kamu, perempuan, antum, kalian, laki, antun. Begitu, tidak bisa nulis bahasa Arab saya. Tapi kata Syekh bilang begitu, kamu datang aja terus. Dulu saya jual satu khutbah bahasa Arab. Saya hafal kitab Al-Wafi fi Syarih Arba'in An-Nawawi, kitab berbahasa Arab dulu. Saya hafal kitab Hisnul Muslim, ditulis oleh Dr. Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani, cuma 2 tahun. Oke? Saya pikir saya harus belajar ini. Awalnya nggak paham, tapi karena kamu harus perhatian, kamu harus sesama, hormati guru kamu, muliakan. Udah, saya itu begitu. Nggak paham, tapi nggak aku aja ketawa. Nggak paham kan? Dapat berkahnya saya. Akhirnya saya belajar ke kakak kelas. Saya belajar. Ciri kita ngaji berkah, Allah kasih jalan agar kita mudah paham agama. Benar? Akhirnya bisa paham dikit. Alhamdulillah. Ketika lulus juara umum PPNI, Ransi, Al-Idrobi, nggak ada yang nyangka. Oh, saya masuk ke sana masih main gitar kan? Udah 6 bulan di pondok pesantren, teman saya, kita ngeband yuk ke Solo, coba. Kamu drum, saya kan drummer gitu kan. Teman saya dari Sulawesi, satu lagi dari Malang. Bener. 8 bulan di pondok itu baru saya putus sama pacar saya. Dulu. Gara-gara apa putus? Dia pajang fotonya sama cowok lain di Facebook. Sakit. Betul. Kalau orang bilang gak sakit, saya pernah merasakan. Makanya kalau ada yang putus cinta sakit pun banyak. Move-on-nya berapa lama? 2 tahun. Lulus sekolah pondok belum move on, saya belum bisa nikah. Lulus mahali belum masuk kuliah, dikit terpaksa. Awalnya terpaksa, lama-lama biasa. 7 tahun berarti kan. Nah, saya pengen nyampaikan, kadang-kadang kita itu susah, berkahnya nggak dapat. Ada orang dari nol. Mohon maaf ya, adik saya itu ikut program 2 bulan menghafal 30 juz Al-Quran. Oke, ini kita cerita ya. Bagaimana kesinambungan itu menghadirkan keberkahan. Oke, keberkahan ini memudahkan kita paham agama. 20 hari pertama, kan 60 hari itu berarti ya. 20 hari pertama dia itu sudah ngeluh, bang kayaknya aku gak bisa bang, aku mundur aja ya, biayanya mahal. Saya bilang, kamu yang penting usaha. Bang, saingan aku berat bang, ada yang masuk itu sudah 20 juz hafalnya, ada yang sudah 10 juz, 15 juz, ada yang sudah 25 juz bang, kata adik saya. Aku gak mungkin bang, padahal adik saya itu bekalnya 4 juz. Itu pun 4 juz belum dobit itu belum sempurna hafalannya. Saya bilang, kamu usaha aja. Kok kamu sudah maksimal usaha, nggak lulus, nggak selesai 30 juz, nggak apa-apa, saya bilang. Tapi kalau kamu betul-betul usaha, kamu ngaji terus. Kalau orang sehari baca Al-Qurannya 3 juz, kamu 5 juz. Kalau orang menghafal sehari setengah juz, kamu 1 juz, saya bilang begitu. Kalau orang mengulang hafalan 1 hari 3 juz, kamu 5 juz. Sudah dia belajar. Setelah 2 bulan, 60 hari, cuma 2 orang yang lulus, salah satunya adik saya. Selesai menghafal 30 juz Al-Quran. Oh, tak viral itu. Yang viral itu yang masuk media, yang orang inginkan viral. Kan sekarang viral itu diinginkan, betul kan? Sekarang viral itu diinginkan. Jangan kita, oh ini viral, jangan, belum tentu. Itu diinginkan. Viral itu bisa dibuat sekarang. Ya, ini penting ini. Saya bilang kamu belajar terus. Dengan kesinambungannya, bekal minim. Orang-orang yang bekalnya banyak malah gak selesai 30 juz. Kenapa? Tidak hormat kepada waktu, tidak menghormati waktu. Tidak menghormati guru, tidak menghormati Al-Quran yang dibaca, santai-santai, sibuk main handphone, selesai. Ayo, orang Indonesia itu 150 juta orang pengguna media sosial. Kalau di rata-rata sehari, mohon maaf banget nih,
Saya dapat data ini dari kementerian. Kalau di rata-rata sehari itu satu orang itu memakai internet media sosial itu sekitar 3,67 3 jam 66 menit. Ya hampir 4 jam. 6 berapa gitu saya lupa. Pokoknya tidak sampai 4 jam. Hampir 4 jam satu orang di rata-rata itu menggunakan media sosial satu hari. Kalah sholat. Itu sudah tahajud 1 jam loh itu. Sudah duha loh itu. Nah kalau tahajud cuma 15 menit, baca duha pokok. Inna atau inna wa asri. Bisa aja. Qul huwallahu ahad berulang-ulang. Itu kan cuma 15 menit, betul selesai itu, sudah sangat cepat. Oke. Waktu megang handphone, sosial media jauh lebih banyak daripada beribadah kepada Allah. Maka penuhilah waktu kita. Bersilaturahmi. Ngaji jangan hanya di sini. Cari tempat ngaji yang ustaz yang bagus datang. Selasa malam di sini, Rabu malam mana lagi, Kamis malam ngaji. Siangnya sorenya di mana? Paginya kalau bisa datang di mana ngaji terus. Paham ya? Ngaji terus. Jangan gunung meletus baru ngaji, man. Itu kan kondisi, alienasi kan? Jangan nunggu cobaan datang baru ngaji. Utang banyak baru ngaji. Saya mohon maaf penyesalan dan kurangnya. Berharap kita tetap terus-terusan begitu. Nanti ada lagi ayat yang dipakai surat Az-Zumar ayat 9. Kemudian surat Toha ayat 114. Ya. Oke ya. Ini buku ini bagusnya. Sebelum perang Badar kita betul-betul dipertontonkan bagaimana Nabi menyiapkan orang-orang untuk menjadi hebat. Itu loh, 313 melawan 951. Dalam riwayat 1000. Bayangkan, 300 melawan 900. Itu kan 3-1. Kok bisa menang? Mentalnya kok berani. Nah, membuat orang-orang bermental baja kayak gitu dikupas. Besok pembahasan kita. Metode pendidikan Nabi. Ini beberapa metode dan prinsip pendidikan penting dalam masa persiapan perang Badar. Gitu ya. Jadi untuk membentuk generasi hebat, maka Nabi mempunyai metode dalam pendidikan. Keren ini buku. Keren. Metode pendidikan. Nah, ini bisa kita bahas. Nah, ini judul skripsi saya dulu. Metode pendidikan pada masa Muhammad Al-Fatih dalam penaklukan benteng Konstantinopel. Wow, gitu ya. Bisa berarti judul kita metode pendidikan Rasulullah SAW. Membentuk generasi terbaik. Ada metode pendidikannya, ada konsepnya, ada prinsip strateginya, ada. Bagaimana itu? Besok to be continued. Mohon maaf banyak salah dan kurangnya karena sudah azan. Setelah ini azan terus iqamah dan kita salat berjamaah. Saya mohon maaf ada salah dan kurang, saya mohon maaf. Ingat, pendidikan itu tidak bisa sekali-kali. Tidak bisa cuma datang tabligh akbar, tidak bisa. Saya ingat dulu Ustaz Felix Show itu pernah sampaikan di Rumah Warna, cuma datang tabligh akbar itu gak ada gunanya. Gak ada gunanya, jangan bangga. Datanglah kajian yang berkesinambungan. Ini bahasa kita. Paham ya? Carilah kajian yang berkesinambungan, membahas kitab apa, menyelesaikan kitab apa, datanglah ke sana. Karena itulah kita akan menang. Kalau kita sibuk cari tabligh akbar, selama-lamanya kita akan jadi pecundang. Nauzubillah min dzalik. Mohon maaf yang salah dan kurangnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.